rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Shalom saudara, bertemu kembali di Sermon Today. Hari ini kita akan belajar bersama firman Tuhan yang kiranya ini dapat menjadi pegangan dalam hidup kita, hari lepas hari di dalam kita menjalani hari-hari kita dalam mengiringi Tuhan. Dengan tema inner healing. Apa yang dimaksud dengan inner healing? Hari-hari ini saudara, banyak sekali orang-orang yang mengalami tekanan hidup. Dan bila kita melihat di dalam kekristenan, ada dua aliran besar dalam kekristenan dalam memandang struktur atau keberadaan manusia. Ada yang dikenal dengan dikotomi dan trikotomi. Dikotomi memiliki pengertian bahwa atau memiliki pemahaman dan meyakini manusia terdiri dari tubuh yang di dalamnya ada jiwa dan juga roh. Dan satunya lagi adalah trikotomi, terdiri dari tiga, tubuh, jiwa, dan roh. Bahwa manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh, ini terdapat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23, 1 Korintus 7 ayat 34, dan 3 Yohanes ayat yang kedua. Dan saya meyakini bahwa manusia terdiri dari trikotomi ini. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Sebagaimana tubuh dan roh dapat sakit, jiwa pun dapat sakit, saudara. Oleh karena sebab itu, kita mungkin banyak yang mengenal dengan ODGJ, orang dengan gangguan kejiwaan. Atau mungkin ada beberapa penyakit-penyakit, atau sebenarnya bukan penyakit, saudara. Saya juga mau kita mengetahui hal ini. Jangan kita mencap sebuah penyakit di dalam kejiwaan, tapi itu hanya gangguan. Menurut psikologi, itu disorder, gangguan, bukan sakit penyakit. Karena itu berada di dalam ranah kejiwaan. Jiwa sakit dapat dikarenakan oleh peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup seseorang. Pengalaman-pengalaman masa lalu tersebut
atau mungkin pengalaman-pengalaman pahit yang dialami oleh seseorang yang tidak mampu diantisipasi, itu dapat membuat luka jiwa, luka batin kalau kita kenal. Penolakan dari orang misalnya, atau misalnya dari orang tua, dari lingkungan sekitarnya, kekecewaan akan pengkhianatan yang luar biasa, baik dalam percintaan atau mungkin dalam kekeluargaan. Hal-hal ini dapat melukai jiwa seseorang. Dan bahkan yang lebih lagi, saya mendapati banyak orang-orang yang akhirnya karena mengalami pelecehan seksual di dalam masa lalunya, sehingga mengakibatkan terakumulasi, itu menjadi sebuah gangguan kejiwaan di dalam dirinya, sehingga banyak yang mengalami rusaknya gambar diri, atau bahkan bisa mengalami disorientasi seksual. Hal ini banyak sekali kita temui hari-hari ini, saudara. Kita harus jujur, penolakan-penolakan dari lingkungan, masa lalu yang bisa mengakibatkan hal tersebut tidak jarang juga dialami oleh orang percaya. Mari kita membuka dalam Yesaya 61 ayat yang pertama dan ayat yang ketiga. Saya akan bacakan untuk kita semua. Yesaya 61 ayat yang pertama dan yang ketiga. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang yang menyebutkan mereka pohon tarbanting kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Kata remuk di sini dalam bahasa Inggris yaitu bruises, sama dengan pengertiannya dengan luka, saudara. Pengalaman-pengalaman yang tadi saya sebutkan dapat membentuk kepribadian seseorang. Dan firman Tuhan dikatakan Allah sangat memperhatikan dan peduli terhadap luka jiwa seseorang. Tuhan hendak tampil, saudaraku, sebagai penyembuh, bukan hanya penyembuh dari segala sakit penyakit secara jasmani, tapi lebih dalam daripada itu, Tuhan sanggup memulihkan jiwa setiap orang yang mungkin mengalami luka-luka. Karena kita berharga di mata Tuhan. Dalam Yesaya 43 ayat 1 sampai 4a, Allah menyediakan fasilitas kesembuhannya. Tetapi kita, dari pihak kita, Allah mau untuk kita mengambil langkah guna menyambut kesembuhan tersebut. Yang pertama, langkah yang harus kita ambil adalah kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena tidak ada satu orang pun, tidak ada satu pribadi yang dapat menyelamatkan. Setiap orang yang percaya hanya kepadanya bisa menghadap kepada Bapa. Itu kata firman Tuhan. Langkah yang kedua yang harus kita ambil adalah kita harus merenungkan firman Tuhan hari lepas hari. Karena hanya dengan firman Tuhan kita mampu menghapus masa lalu kita dengan segala akibatnya. Firman Tuhan berkuasa menyucikan kita dari segala sampah akibat masa lalu kita di dalam jiwa kita. Langkah yang ketiga, kita harus hidup di dalam doa, dalam pujian dan penyembahan. Karena di dalam hadirat Tuhan ada kelegaan. Karena hanya di dalam hadirat Tuhan ada kelepasan. Karena hanya di dalam hadirat Tuhan ada pemulihan yang luar biasa. Kegimbarian inilah yang merupakan kebutuhan utama setiap jiwa kita. Inilah damai sejahtera yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus bagi setiap kita yang mau mengambil bagian di dalamnya. Dalam doa dan pujian serta penyembahan inilah seorang dapat bertemu dengan Tuhan. Begitu indah, saudara. Mari, bagaimana caranya? Tapi saya bingung bagaimana caranya, Pak. Caranya hanya ketika kita mau menyediakan waktu khusus dengan Tuhan. Mari, sediakan waktu khusus dengan Tuhan. Langkah yang keempat, kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena hanya Roh Kudus yang bisa menghibur setiap hati kita. Lalu langkah yang kelima, mari jangan tinggalkan persekutuanmu bersama orang percaya. Dalam Ibrani 10 ayat 25, persekutuan dengan orang percaya mampu mengobati setiap luka hati. Namun, saya mau katakan untuk terakhir kali dari langkah yang kelima ini, jangan kita mengumbar, jangan kita mencari perhatian dari setiap luka batin kita lalu kita menggembar-gemborkan kepada banyak orang. Bisa menimbulkan gosip. Mari, minta Tuhan
pimpinan Tuhan, kepada siapa kita harus curhat, kepada siapa kita harus meluangkan apa yang menjadi isi hati kita. Tapi yang terutama, mari kepada Tuhan terlebih dahulu, karena hanya Tuhan yang sanggup menyembuhkan setiap luka batin kita. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu. Mungkin dari beberapa orang yang menyaksikan sermon today, pada hari ini kami berdoa bila ada yang mengalami sakit penyakit atau mengalami gangguan di dalam kejiwaannya, mengalami depresi, mengalami tekanan hidup. Kami percaya hanya di dalam Engkau kami dapat kelegaan. Hanya di dalam Engkau kami mendapatkan pemulihan. Karena kami tahu Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang sanggup, tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Kami datang kepada pribadi yang benar. Kami datang kepada Engkau Allah kami yang mengetahui seluruh isi hati kami. Bahkan sebelum kami mengungkapkannya, Engkau terlebih dahulu tahu apa yang menjadi isi hati kami. Untuk itu Tuhan, kami mau memutuskan pada saat ini, kami datang kepadamu karena Engkau yang sanggup menyembuhkan setiap luka batin kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur.